Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illallah waliyul muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى صدق الله العظيم ونسأل النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena nikmat dan karunia-Nya pada siang ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menunaikan fardu Jumat. Semoga setiap ibadah yang kita laksanakan dari akil balik sekarang hingga ajal menjemput senantiasa kita ridho dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, para ulama dan umat yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di masjid ini termasuk yang di dalamnya sehingga di yaumil akhir nanti biidznillah dengan izinnya Allah kita bisa mendapatkan syafaat ujma'nya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kami selaku khatib yang fakir akan ilmu ini berwasiat kepada pribadi khususnya, umumnya kepada para jamaah. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Kita bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kita. Kita melaksanakan perintah Allah pun bersungguh-sungguh dengan segenap kemampuan kita. Kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak disadari kita hari ini sudah memasuki tanggal 7 Syawal. Artinya kita berada di bulan peningkatan setelah 1 bulan kemarin kita masuk dalam Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Yang mana Ramadan bukanlah sesuatu yang baru buat kita umat Islam. Dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi dalam melaksanakan ibadah puasa, adakah nilainya yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Karena menurut teori waktu dikatakan orang-orang yang beruntung adalah manakala hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang hari ini sama dengan kemarin. Dan yang celaka adalah mana hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Demikian pun Ramadan yang kita laksanakan. Apakah ibadah Ramadan yang kita laksanakan hanya sebatas seremonial agama belaka yang menjadi rutinitas tiap tahunan sekali? Karena sesungguhnya Ramadan mengharapkan orang-orang yang di dalamnya lepas daripada Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan modal kefitrahan yang kita rayakan pada tanggal 1 Syawal. Oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan
Paling tidak ada 3 pesan Ramadan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pasca Ramadan. Karena sesungguhnya keberhasilan Ramadan bukan hanya ketika di bulan Ramadan tersebut. Itu akan dibuktikan manakala kita memasuki tanggal 1 Syawal sampai dengan ketemu Sya'ban yang akan datang, sehingga kita masuk kembali dalam kawah candra di muka Ramadan untuk dikembalikan kita, untuk dididik kembali kita, untuk dikoreksi kembali diri kita agar jauh menjadi lebih baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Ramadan meninggalkan kepada kita adalah pesan moral atau tansibun nafsi. Disadari atau tidak bahwa kita sebagai manusia mempunyai musuh yang abadi, musuh yang tidak bisa kita binasakan. Itu adalah nafsu kita. Ketika para sahabat pulang dari salat Badar, perang Badar yang kedua, mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita telah pulang dari peperangan yang sangat besar." Tapi Rasulullah mengatakan tidak, bahwa sesungguhnya kita baru pulang dari peperangan yang kecil, dan kita akan menuju ke peperangan yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu kita. Di dalam kitab Madzahib fit Tarbiyah disebutkan bahwa dalam diri manusia sejak dilahirkan dikaruniai kepadanya nafsu amarah, nafsu pengetahuan, dan nafsu syahwat. Dari ketiga nafsu ini yang sukar dikendalikan adalah nafsu syahwat. Imam Ghazali menyebutkan keterkaitan dengan nafsu syahwat ini, maka dalam diri manusia ada 4 sifat yang mana ketika 3 sifat mendominasi setiap manusia atau kelompok masyarakat, maka akan rusaklah manusia itu dan tatanan kehidupannya. Yang pertama adalah sifat kebinatangan, yaitu sifat bahimiyah. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan tanpa rasa malu. Bayangkan seandainya manusia sudah tidak lagi memperdulikan aturan-aturan hidup karena sifat kebinatangannya. Hilangnya rasa malu, maka dia mampu melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan yang keduanya adalah sifat buas atau sifat sab'iyah. Tanda-tandanya adalah banyaknya kezaliman dan sedikitnya keadilan. Sifat zalim adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan ketika manusia telah melakukan kezaliman, maka dia pun tidak lagi memperdulikan keadilan. Yang dicapai, yang diharapkan hanya tujuan hidupnya, kepentingan hidupnya yang harus ia dapatkan agar sesuai dengan nafsunya. Dan yang ketiganya adalah sifat syaitan, yaitu tanda-tandanya adalah mempertahankan hawa nafsu, yang mana jika hawa nafsu senantiasa dipertahankan dalam diri kita, maka diri kita akan jatuh ke dalam lubang kehinaan. 3 sifat ini manakala dominan dalam diri kita, mewarnai diri kita, niscaya akan terjadi perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa dibeli, susah dibedakan antara hadiah dengan suap, dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan yang lalu, sifat-sifat tersebut Allah telah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengendalikan dengan berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kemuliaan. Tidak hanya sifat tersebut, Allah memberikan kepada kita satu sifat, yaitu sifat rububiyah, sifat ketuhanan, yang selama Ramadan kemarin juga kita asah, kita didik dengan begitu luar biasanya. Dengan kita berbanyak bertadarus, membaca Al-Quran, kita berpuasa di dalamnya, lalu kita melaksanakan qiyamul lail. Jika kita dapat mengedepankan sifat rububiyah ini dalam kehidupan sehari-hari, niscaya di dalam jiwa kita, di dalam kehidupan kita akan disinari oleh cahaya Al-Quran. Manusia yang seperti ini dalam hidupnya akan menjadi insan yang muttaqin, yang selepas perayaan Hari Raya Idul Fitri,
ia akan menjadikan 3 pakaian dalam kehidupannya, yakni ia akan menahan diri dari nafsunya. Dia akan selalu memberikan manfaat kepada orang lain dan dia akan senantiasa berbuat baik kepada manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peringatan. Wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat demikian. Keempat sifat ini telah kita gembleng di Ramadan bulan ini. Kita harus bisa mengaplikasikannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi karena tidak bisa kembali fitrah sebagaimana 1 Syawal kita merayakan kesucian dirinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pesan yang kedua adalah pesan sosial yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita manusia, Allah ciptakan sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk kita satu sama lain saling mengenal. Kita bisa melihat puncak daripada keindahan sosial dalam kehidupan ini ketika bulan Ramadan adalah manakala kita memasuki malam 1 Syawal, di mana setiap kita umat Islam mengeluarkan zakat fitrah. Kita melihat di sana kebuntuan, kesenjangan sosial yang terjadi antara si miskin dengan si kaya diuraikan dengan pemberian zakat fitrah yang diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Karena sesungguhnya zakat fitrah yang kita berikan kepada mereka adalah mempunyai manfaat tidak hanya untuk mereka, saudara-saudara kita yang kurang mampu, tapi sesungguhnya itu memberi manfaat kepada kita yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk senantiasa menjaga hubungan sosial yang baik antara kita dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Karena saudara-saudara kita tidak hanya hidup di bulan Ramadan sampai bulan Syawal saja. Mereka hidup bersama kita beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat sesungguhnya adalah untuk membersihkan diri kita dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Dan Allah menyebutkan kepada mereka yang menerima bagian daripada zakat untuk mendoakan para orang yang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama senantiasa tidak hanya mengeluarkan zakat fitrah sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, tapi ada kewajiban-kewajiban yang lain. Karena dalam harta-harta kita ada hak-hak saudara kita yang boleh diambil dengan cara meminta dengan ketentuan yang disebut dengan zakat fitrah. Dan boleh diambil dalam bentuk yang tidak diminta dengan bentuk sedekah. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri kita, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan kemampuan kita untuk bersedekah. Tidak hanya di Ramadan saja. Jangan sampai ramainya Ramadan, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah di mana-mana. Tapi Ramadan setelah selesai, itu pun hilang begitu saja. Ini adalah sangat mengkhawatirkan. Karena sesungguhnya, la'allakum tattaqun yang diharapkan tidak demikian. Dan yang ketiga, pesan daripada Ramadan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pesan jihad. Jihad di sini bukan diartikan sebagai perang. Jihad bermakna bersungguh-sungguh. Para ulama menyebutkan jihad merupakan penerapan secara maksimal ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap diri sendiri maupun dalam lingkungan masyarakat. Pengertian jihad ini adalah memiliki pengertian yang lebih luas lagi, yaitu mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda, ataupun jiwa kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semangat jihad yang dibutuhkan di negeri kita tercinta Indonesia ini adalah bukan mengangkat senjata, tapi semangat jihad
Yang kita butuhkan di negeri ini adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh melalui setiap apa yang Allah berikan kepada kita untuk di dalamnya berusaha membangun dirinya, keluarganya dan lingkungannya dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengingat adanya saudara-saudara kita yang salah mengartikan makna jihad, yang mengkampanyekan makna jihad di Indonesia dengan mengangkat senjata, itu adalah sungguh amat sangat keliru. Pengalaman pahit umat Islam atas salah pemahaman pemaknaan jihad. Islam dicap sebagai agama teroris. Sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh rahmat, agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, agama yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan kedamaian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang dibutuhkan adalah upaya mendukung terbangunnya sebuah kehidupan yang bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera, yang tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tapi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita berpartisipasi lewat semangat jihad kita. Sebagai seorang karyawan, silahkan berjihad dengan keadaan Anda sebagai karyawan, dengan bersungguh-sungguh mentaati semua peraturan yang ada di kantor. Hadirin sekalian, sebagai seorang guru, berjihad dengan bersungguh-sungguh mendidik putra-putrinya tidak hanya cerdas secara akal, tapi cerdas secara batin. Ini adalah yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mengaplikasikan 3 pesan Ramadan ini. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang yang merugikan orang lain. Kita dapat menjalin silaturahim serta kerjasama dengan sesama muslim tanpa melihat perbedaan status sosial. Dan yang kita tetap bisa menyandang semangat jihad di lingkungan kita, di negara kita tercinta dalam kondisi damai dengan semangat jihad yang benar. Sebagai penutup, khatib ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. La'allakum tattaqun, yang sesungguhnya Allah berikan kepada seekor ulat. Ketika dia berpuasa, membungkus dirinya dalam kepompong, tergantung tersinari matahari, terguyur hujan, terombang-ambing oleh angin, dia lahir dalam bentuk yang baru, kupu-kupu yang sangat indah. Itu adalah gambaran la'allakum tattaqun yang sesungguhnya. Maka kita sebagai insan yang diberi karunia oleh Allah akal pikiran, diberi bekal agama, hati nurani kita, mari contohlah kupu-kupu itu. Ramadan jangan hanya menjadi seremonia belaka. Jangan hanya sehat secara fisik Ramadan, tapi sehatlah secara rohani kita. Selepas Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang mempunyai nilai, orang-orang yang mempunyai manfaat untuk saudara kita yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi kita orang-orang yang bertakwa dengan bermodalan kefitrahan yang telah kita raih pada tanggal 1 Syawal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة وسلم على النبي الكريم. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر وجيش الموحدين وأهل الكفرة والمشركين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والميحان ما ظاهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.